Hai kawan tunaiku, bertemu lagi bareng gua Dimas Setiawan di acara Bincang Tunaiku Amar Bank. Dan kali ini gue nggak sendirian nih, karena gue punya teman-teman yang akan ngobrolin soal hobi musik mereka. Siapa aja mereka? Yuk kita kenalan yuk. Halo teman-teman. Halo kawan Halo, tunaiku. halo. Tom. Terima kasih ya udah mau datang di Bincang Tunaiku Amar Bank kali ini. Nah, boleh kenalan dulu mungkin dari Paul ya. Ya, halo kawan tunaiku. Saya Paul dari tim project tunaiku. Oke, ada siapa lagi? Ada Beli? Ya. Halo kawan tunaiku, saya Nyoman Bagus dari People Function. Oke. Halo kawan tunaiku, gue Ivan dari Marketing Function. Nah, ini kan teman-teman yang sudah Amarech yang hobi banget nih sama musik nih ya. Dan kali ini memang kita pas banget ngobrolin soal musik. Nah, sebelum kita ngobrolin soal musik, tapi gue punya ini dulu nih, punya satu games kecil lah, games yang kecil-kecilan lah. Namanya Pernah Nggak Pernah. Sebelumnya udah pernah main belum nih? Pernah nggak pernah? Atau pernah tahu nggak? Tahu. Pernah lihat sih. Ini Belum, sih. belum. Belum ya? Nah, jadi ini cuma simple sih jawabnya gitu. Jadi kayak lu cuma perlu jawab pernah atau nggak pernah. Nah, nanti kita ada 5 pertanyaan, nanti kita langsung bahas. Jadi lu jawab, kita langsung bahas deh. Oke? Nah, pertanyaan pertama. Pernah nggak sih kalian beli alat musik lebih dari 10 juta? Gua nggak pernah. Belum sih. Nggak pernah. Ivan? Pernah. Nah. Oke. Kenapa nih? Kenapa pernah nih? Yang pernah dulu deh. Soalnya kebutuhan sih. Oke. Lu beli apa tuh? 10 juta atau di atas 10 juta tuh beli apa? Gue beli biola karena itu emang standar untuk orkestra sih biolanya. Oh gitu. Berapa duit tuh? Kalau dirupiahin sekitar 49. Wah anjir, 9. Pas 9 lu bisa beli mobil X taksi ya. Gila. 49 juta. Itu apa sih bedanya 49 juta tuh? Apa bahannya kah atau apanya? Umur biolanya sih dan jenis kayunya juga. Ya, yang paling berpengaruh ya dua hal itu sih, kayak makin tua biola dan makin bagus kayunya itu biasanya makin mahal, karena semakin tua kan kayunya semakin kering, jadi kayak untuk ngasilin suaranya bisa lebih bagus sama bulat gitu sih, dan keras juga suaranya. Oh jadi lebih. Dan lembut juga suaranya gitu sih yang ngebedain biasanya. Nah kalau yang belum pernah nih, kalian tuh paling mahal berapa belinya? Dari Paul mungkin ya. Paling mahal mungkin gitar sih ya. Gitar sejutaan lebih sedikit sih. Ini 1.200.000 kali ya. Waktu itu memang purpose-nya tujuannya memang untuk latihan les gitu juga. Les gitar. Masih zaman-zaman SMP gitu sih. Iya budgetnya mungkin cukupnya segitu sih. Juga. Dan ya kualitas juga oke sih. Kayak untuk budget gitu. Jadi untuk tujuan les juga memenuhi gitu. Kalau beli? Kalau gua sih pernah sih beli gitar, cuman nggak di atas 10 juta sih. Itu di kira-kira di 500 sampai 700.000. Itu zaman SMA kalau nggak salah. Gitu, gitar biasa sih, bukan gitar akustik yang harus pakai listrik, enggak. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Pernah nggak sih kalian nonton konser keluar kota atau keluar negeri? Keluar kota gue pernah. Kita pernah. Gue keluar kota belum, mesti dalam kota aja gitu. Keluar kota dari tempat tinggal sih belum ya. Oke. Nah, pernah dulu nih. Dari Beli deh. Nonton apa waktu itu dan kenapa? Kalau gue waktu itu kebetulan gue suka sama band lokal di Bali sih. Dan kayak gue nyempetin buat nonton band lokal sama solois dari Bali gitu. Oke, apa tuh namanya? Kayak SID, terus Dewata Band, sama kalau pernah denger Saras Dewi tuh. Saras Dewi, pernah tahu. Iya. Oke, wah. Gitu sih. Nikmat ini juga ya, Beli ya, berarti.
Niat juga ya, Bli. Ya. Kalau Paul? Gue karena mungkin jarang keluar kota gitu jarang sih. Kalau di gue mungkin karena seleranya juga lebih ke choir gitu, jadi kebetulan di pas kuliah sering nonton konser tapi di dalam kota gitu, dan kuliahnya waktu di Sacramento gitu, jadi di sana sering ada regular konser gitu, hampir per mungkin setahun kayak 2 kali itulah, jadi kayak ada big concert gitu. Jadi dia kayak choir kota gitu sih, kayak Sacramento Choir, ada juga kayak college choir gitu juga ngumpul. Jadi di situ kayak lebih sering nonton performance choir dari situ sih. Gitu. Jadi di dalam kota aja. Ivan, kenapa tuh, Van? Belum pernah Van? Kalau gue pribadi sih biasanya kayak konser-konser, saya kurang lebih mirip-mirip sama Paul sih, kayak konser-konser klasik, entah itu choir atau orkestra, itu biasanya performernya ini atau timnya ini atau orkestra atau choir ini biasanya datangnya ke Jakarta, jadi kayak ya kebetulan aja rumah kan di Bekasi, jadi kalau nonton ya sebenarnya keluar kota nggak juga sih, karena kan kayak mepet gitu, ya jadi kayak ya cuma nonton paling daerah-daerah Jakarta aja sih. Nah, bicara soal musik, hobi, berarti kan sama situasi juga pandemi kayak gini nih. Itu kan ada keterkaitan juga ya. Kalau di masa pandemi kayak gini tuh kalian gimana sih? Ini hobi bermusik kalian pengaruh nggak sih? Kalau gue pribadi jadi sebenarnya tahun ini itu tahun dimana misalnya kayak dari beberapa tempat gue biasa main musik, kayak entah itu orkestra atau yang mostly orkestra sih. Jadi itu kayak ada beberapa orkestra yang harusnya tahun ini tuh konser live gitu, tapi karena lagi pandemi ini, jadi si orkestra ini ngadain secara virtual. Jadi kita ya main musiknya, kita rekam terus kita kirim ke mereka, baru nanti dari mereka edit. Jadi kayak semacam konser virtual gitu sih. Oh, itu tidak real time ya? Gue pikir real time. Enggak, itu udah direkam sebelumnya. Jadi nanti hasil dari rekaman itu akan dikirim ke mereka, nanti mereka akan edit, terus nanti kalau udah jadi tuh rangkaian lagu-lagunya disatuin, baru nanti tampilin secara live gitu. Soalnya misalkan kalau main musik secara online yang live gitu, apalagi dengan jaringan gini, ntar yang orang udah ada di bagian mana, terus ada yang ketinggalan gitu kan, jadi kayak ini nggak mungkin sih sebenarnya. Ya mungkin, tapi kayak mungkin di future dengan internet yang super duper cepat, misalkan kalau lagi sekarang kan ya tau lah kondisinya gimana, internet lagi banyak banget yang pakai juga kan, karena lagi banyak yang WFH. Oke. Nah, kalau dari teman-teman yang lain gimana? Ada ini juga nggak? Mungkin dari sisi teman nge-jam bareng atau nge-band, ada pengaruh nggak sih perubahan sama pandemi ini? Dari Paul mungkin? Kalau dari gue mungkin nggak terlalu banyak sih impact-nya, karena kalau dari sisi performance juga itu udah lama nggak involve juga ya, kayak udah lama nggak ikut juga. Mungkin kayak pas zaman kuliah aja sih coba ikut-ikut kayak choir gitu ya. Kalau sekarang sih lebih ke arah lebih seringnya malah setelah pandemik gini malah lebih sering latihan sendiri gitu ya, di rumah gitu. Karena kalau di sisi kayak kebetulan ngambil khususnya waktu itu ke arah operatif gitu kan, operatif voice gitu, jadi kayak atau seriosa gitu, jadi kayak agak keras gitu suaranya, jadi kayak kalau pandemik gitu malah lebih sering latihan sendiri di rumah gitu ya. Nah, kalau dari Bli gimana, Bli? Kalau dari gue sih, karena gue ya sebenarnya gue penikmat musik sih, dan kayak biasanya kalau entah malam minggu atau malam Sabtu, biasanya gue ngumpul sama teman-teman yang tempat kafe atau tempat makan yang ada bandnya gitu. Jadi memang sering banget nikmatin band-band yang di kafe atau tempat makan. Cuman karena memang pandemi gitu kan, banyak yang tadinya band ada di tempat makan jadi nggak ada. Dan kita juga nggak bisa ngumpul-ngumpul kayak biasa kemarin.
gitu sih paling. Ngatasinnya gimana? Ya paling gue ya dengerin musik di rumah, terus kadang nonton YouTube tentang band-band atau ya, ajang-ajang pencarian bakat segala macam gitu aja. Tapi jadi ada hal yang baru ya sebenarnya ya dari pandemi ini. Iya betul. Ya, iya nggak sih? Jadi kayak lu nambah ilmu apa gitu. Betul. Ya kan? Nah, oke. Selanjutnya adalah ini ngomongin soal keuangan nih. Ini kan kalau misalnya ngomongin soal musik, itu nggak lepas dari soal keuangan. Apalagi ada yang udah berkeluarga belum di sini? Belum sih. Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri. Kalau udah berkeluarga tuh biasanya kalau udah urusan hobi, apalagi musik itu kan sudah susah banget tuh kan. Kalau beli gitar harga 1,2 juta aja mungkin jadi repot. Nah, terutama di masa pandemi kayak gini kan yang dimana kita harus berhemat banget, apalagi soal musik. Kalau kalian mengatasi ini gimana sih masalah keuangan selama pandemi ini? Ada pengaruhnya nggak sih dengan hobi musik kalian? Kalau ada, bagaimana kalian ngatasin keuangannya? Masalah keuangan terutama. Kalau gue sih paling untuk atur keuangan, biasanya kalau biola itu dia ada, kalau gue pribadi dan emang biasanya sih, jadwal ganti senar itu biasanya 6-9 bulan sekali. Jadi saat udah mau deket-deketnya ganti senar, jadi biasanya 3 bulan ini udah tahu nih, kira 3 bulan sebelumnya udah ganti senar, jadi biasanya selama 3 bulan itu bisa gue nabung dulu untuk ganti senar di bulan yang harus gue ganti senar gitu, karena senar biola ya cukup mahal soalnya. Berapa sih biasanya berapa sih kan? Biasanya kalau ini gue biasa pakai, jadi sebenarnya gue punya 2 biola sih. Jadi biola yang tadi gue sebutin harganya segitu ya. Yang itu biasa gue pakai untuk mobil ekstasi itu ya. Untuk itu biola gue pakai untuk konser klasik. While yang satunya lagi itu gue pakai untuk konser-konser pop biasanya. Kalau untuk di konser klasik sendiri itu biasanya harga senarnya tuh sekitar 1.100.000. Wow, itu satu set. Satu set. Satu Ya. set. Nani? Emang apa sih nggak boleh? 1 juta. Wow. Satu set. Ya, 1.100.000. Terus kalau biasanya untuk yang biola yang biasa untuk gue pakai di konser-konser pop itu harganya sekitar 700 sampai 800.000 sih. Tergantung tokonya biasanya. Gila, lebih mahal dari senar gitar dong ya? Ya, gitulah. Sebenarnya kalau udah masuk ke apa ya, dunia alat musik, di alat-alat musik orkestra tuh udah mahal-mahal banget. Iya. Kalau kayak gue kan gitar tuh biasanya kalau nggak di senar sama gitarnya itu kan suka nagih tuh, kayak gue beli 12 juta terus nyobain 50 juta pengen juga gitu ya kan. Terus belum ya efek gitar mobil-mobilan yang satu bijinya bisa 2 jutaan, 3 jutaan, ya kan. Nah, kalau beli Kalau gue sih ada budget karena khusus gue sih sebenarnya. ya kalau gue sih nggak ada, kebetulan gue nggak pegang alat musik sekarang gitu kan. Cuman memang ya sekarang kalau menurut gue sih akan lebih hemat sih, karena kan ya kita nggak bisa ngumpul-ngumpul kayak tadi yang gue beberapa kali suka kayak ke kafe-kafe buat dengerin band-band itu nggak bisa, jadi lebih irit sih sebenarnya. Paling ya sekarang keuangan ya agak banyak di kota aja sih buat ya kayak nonton YouTube segala macam gitu kan. Iya. Itu aja sih. Kuota dan listrik kayaknya ya, baterai kan. Tapi tagihan listrik aman kan ya? Tagihan listrik Aman. Oke, kalau Paul gimana Paul? Lu ada budget khusus nggak sih Paul? Iya, gue kebetulan karena sekarang udah nggak banyak perform juga ya, kayak di choir atau dan nggak perform pakai alat musik juga. Paling jadi kayak budget yang udah pernah dialokasiin buat latihan tuh paling ya pas les di luar itu ya. Setelah itu sih udah dapat basic-basicnya, sebenarnya udah bisa latihan sendiri sih, kayak training secara teknik regulernya aja gimana gitu secara vokal. Tapi memang kalau mau lebih mendalam lagi memang perlu sih selalu, karena di sisi vokal tuh sebenarnya agak
rawan juga kalau kita salah-salah teknik kan, kayak terutama kalau di opera itu dia perlu tahu secara teknik gimana penggunaan diaframnya gitu, gimana penggunaan perpindahan antara register suara gitu ya, dari chest voice ke head voice gitu. Jadi itu perlu banget sih sebenarnya tuntunan dari vokal teacher gitu ya. Cuman kalau umpamanya udah dapat basicnya, mungkin secara basic bisa dilatih terus sih. Jadi kayak secara budget juga nggak terlalu ya seperti yang udah dulu pernah dipelajarin, mungkin ya itu aja sih acuannya, jadi nggak terlalu banyak pengeluaran juga sih. Tapi nih gini deh, kalau misalnya selama pandemi kalian ini, berarti musik tuh menolong kalian banget ya untuk menghadapi masalah pandemi kayak gini ya? Terutama mungkin stres kerjaan atau stres situasi sekarang, nolong banget ya? Tentu sih. Ya. Lumayan lah bisa ngilangin inilah ya, karena namanya hobi kan lu selalu ini ya, bisa jadi pelarian dari stres lo sehari-hari ya. Yang bisa membuat kita tetap waras gitu. Tapi emang bener sih, maksud gue kayak di pekerjaan dan lain-lain. Dan ini memang kalau di band gue sendiri, sebetulnya tuh buat album tuh targetnya sudah lama sebenarnya. Harusnya tuh dari awal tuh atau dari akhir tahun lalu tuh sudah rilis. Cuma kan ada corona dan segala macamnya, jadi mundur. Tapi memang itu nggak pengen banget buat ini ya, dari duit atau apanya, tapi memang untuk having fun aja awalnya. Nah, terakhir nih, terkait soal keuangan dan hobi musik. Kalian tuh punya tips dan trik sendiri nggak sih buat teman-teman kawan tunaiku yang mau mungkin masih takut buat mulai bermusik atau gemari hobi musik tapi takut soal keuangannya, apalagi di masa pandemi kayak gini. Kalian punya tips dan trik sendiri nggak sih buat kawan-kawan tunaiku? Dari Ivan, mungkin Ivan yang lebih pengalaman. Ya jadi mungkin kalau buat kawan tunaiku yang mau mulai belajar musik atau mau belajar nyanyi, sebenarnya alat itu tuh cuma tools sih. Jadi mau berapapun harga alat musiknya itu nggak mempengaruhi kualitas atau skill seorang musician atau singer untuk menjadi lebih baik gitu. Jadi ya bisa buat teman-teman atau buat kawan tunaiku yang mau mulai belajar musik, bisa dimulai dengan ini khusus musik ya, bisa dimulai dengan cari alat musik yang sekiranya cocok dengan kawan tunaiku, dan yang pasti dengan budget yang sesuai. Ya itu bisa dimulai dari hal kecil kayak gitu. Yang penting udah ada niat juga. Ya, sama niat sih. Ya, kalaupun lo mau beli mahal, yang rada mahalan, lo perlu mengatur waktu ininya juga, tabungannya juga ya. Ya betul. Nanti misalkan kalau sekiranya juga, kalau udah ngerasa dirinya ke-improve nih, terus butuh alat yang mungkin lebih advance, ya itu mungkin bisa ditabung juga dan bisa diatur juga keuangannya untuk bisa beli alat musik tersebut untuk menunjang kegiatan bermusik gitu. Oke. Paul sama Bli, setuju nggak atau ada yang mau ditambahin lagi? Setuju sih, yang penting niatnya kalau dari gue. Penting niatnya dulu ya, tidak usah dipaksakan lah ya. Gimana Paul? Setuju sih dengan Ivan tadi. Mungkin nambahin sedikit ya, bahwa juga sekarang di era informasi itu makin gampang sih nyari source of information untuk kayak gimana cara belajar musik gitu ya. Kayak dari YouTube tuh mungkin kayak ada online courses gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi dan mungkin ada banyak variasi dari keuangan dari sisi biaya gitu ya, yang bisa dicocokkan juga oleh kawan tunaiku juga sesuai dengan budget keuangan kawan tunaiku juga. Begitu juga dengan vokal sih, banyak banget sekarang yang kayak ngajarin cara vokal dari YouTube kayak gitu-gitu. Even ada masterclass dari Eropa juga kayak ditunjukin di YouTube gitu gimana cara nyanyi gitu. Jadi masih banyak sih cara untuk belajar gitu. Nah, itu kan tadi beberapa perbincangan kita yang seru banget ya dari teman-teman Amaret tentang pengalaman musiknya mereka, terutama di masa pandemi. Dan kalau gue boleh menyimpulkan, sebenarnya bermusik dan masa pandemi itu tidak menjadi masalah ya, selama kita bisa mengaturnya. Apalagi soal keuangan. Keuangan itu sebenarnya tidak menjadi masalah yang besar, selama kita ada niat
dan cara yang tepat untuk mengatur duitnya. Tidak terlalu memaksakan, tapi juga tidak terlalu mager juga. Nah, itulah tadi perbincangan kita sama Amerets. Dari ada Ivan, ada Paul, dan Bli Noman soal pengalaman musik mereka. Nah, kalau kamu suka dengan konten ini, kamu bisa like, bisa komen pendapat kamu di bawah, dan subscribe, tombol loncengnya, atau share ke teman kamu supaya semakin banyak orang yang bisa melihat video dan perbincangan kita hari ini, supaya semakin banyak orang yang terinspirasi sama hal-hal yang kayak gini ya. Betul ya, setuju teman-teman ya? Yes, Setuju. Gue Dimas Setiawan dan teman-teman Amarais pamit dulu ya. Terima kasih teman-teman. Dah. Bye. Thank you. Semuanya.